Kemudian ada juga yang takutnya terhadap mata saat kucingnya melihat ke arah kita. Ada yang membayangkan taring, ada yang membayangkan cakar-cakarnya juga yang tajam. Hai sahabat Meliora, jumpa lagi bersama saya Arif Lian dalam acara Bincang Meliora. Hari ini kita akan membahas mengenai Draw Your Phobia. Untuk itu kita akan membahas lebih jauh mengenai fobia. Sebenarnya fobia itu apa sih? Fobia itu merupakan bentuk kecemasan berlebihan yang dialami seseorang terhadap suatu objek yang sebenarnya tidak berbahaya. Itu yang dinamakan dengan fobia. Berbicara mengenai fobia, sebenarnya kita semua sudah sangat paham mengenai cara mengatasinya. Mudahnya kita cukup pergi ke profesional kesehatan mental untuk berkonsultasi mengenai penyebab maupun cara mengatasinya. Itu semua akan diajarkan kepada kita di sana. Selain profesional kesehatan mental, keluarga, teman, ataupun rekan-rekan kita yang lain, itu semua mereka bisa membantu kita untuk mengatasi fobia. Pertanyaannya di sini, bagaimana jika mereka semua sedang tidak ada bersama kita dan kita harus menghadapi objek yang menimbulkan kecemasan sendirian? Nah, kalau di sini perkaranya akan berbeda. Kecemasan yang dirasakan mungkin akan lebih intens dan juga mungkin menimbulkan reaksi panik saat kita berhadapan. Untuk itu di sini saya akan membagikan satu hal yang mungkin akan membantu kita semua mengatasi fobia saat sedang sendirian, yaitu Draw Your Phobia. Sebenarnya bagaimana ya melukis itu bisa membantu kondisi fobia kita menjadi lebih baik atau bahkan membuat kita dapat mengendalikan fobia. Nah, di sini saya sudah sediakan ada gambar kucing. Kita bisa lihat sama-sama ya di sini ya. Di bagian gambar kucing ini selama prosesnya, seseorang mungkin melukis bulunya itu bisa sambil membayangkan, waduh, ini bulu kucingnya itu halus sekali, aduh, ini geli, rasanya geli ya. Ada yang merasa geli, ada yang bisa sampai membayangkan aroma-aroma bulu kucing. Kemudian ada juga yang takutnya terhadap mata saat kucingnya melihat ke arah kita. Ada yang membayangkan taring, ada yang membayangkan cakar-cakarnya juga yang tajam. Sebenarnya bisa sangat bervariasi hal-hal yang menimbulkan perasaan cemas. Di sini selama kita melukis, kita menghadapi perasaan cemas itu sendiri dengan melukiskan objek fobia. Selain menghadapinya, kita mengekspresikannya di dalam karya seni. Walaupun merasa cemas, mungkin saja saat melukis tangan saya mulai gemetar, ada yang mulai gemetar, ada yang detak jantungnya itu sudah mulai menjadi lebih cepat, ada yang mungkin ada sesak nafasnya, dan macam-macam variasinya. Intinya di sini, prosesnya itu kita bisa merasakan kembali kecemasannya, kita bisa mengelola diri supaya lebih rileks, dan kita perlahan-lahan belajar mengendalikan kecemasan. Nah, bagaimana sih kalau hasil lukisannya itu tidak mirip? Oh, itu sih sebenarnya tidak masalah. Jika lukisannya mirip, oke. Kalau lukisannya tidak mirip, kita coba lagi. Yang terpenting di sini bukan hanya hasilnya, tetapi kita perlu melihat prosesnya. Prosesnya inilah yang sangat bermakna untuk orang-orang yang mengalami fobia. Sebelumnya kita sudah berbicara mengenai bagaimana melukis dapat membantu kita untuk mengelola diri agar dapat mengatasi objek fobia. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses keberhasilan kita mengatasi fobia? Di sini ada 3 faktor. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi di sini berbicara mengenai keinginan kita untuk mengatasi objek fobia. Mengapa saya ingin mengatasi objek fobia saya? Mengapa saya ingin berinteraksi dengan objek fobianya saya? Atau apa yang akan saya dapatkan setelah berhasil nanti? Itu kita bicara mengenai motivasi. Kemudian yang kedua adalah konsistensi. Untuk konsistensi, tentunya satu kali mencoba mungkin kita belum berhasil. Ada yang belum bisa melukiskannya secara spesifik, secara konkret. Untuk itu kita memerlukan latihan. Kita coba lagi, terus menerus sampai kita bisa berhasil mengatasi kecemasannya, sehingga kita bisa merasa tenang saat dihadapkan dengan objek fobia secara langsung. Yang ketiga ada penghayatan.
Untuk penghayatan di sini berbeda dengan dua faktor lainnya. Karena untuk penghayatan kita perlu membangkitkan kembali pengalaman kita bersama objek fobia. Misalnya saya cemas terhadap darah. Nah, di sini saya akan membayangkan darah yang berlumuran, warnanya merah, mungkin kental, ada yang sedikit cair juga. Lalu saya seolah-olah mencium baunya yang amis. Nah, ada juga yang menempel di pakaian sampai saya merasa ada tekstur kasar di situ. Itu adalah penghayatan. Selama melukis itu bisa kita rasakan juga. Tanpa terasa waktunya sudah cukup panjang, kita berbicara mengenai draw your phobia. Nah, untuk Anda yang tertarik mencoba, silakan mencoba. Pesan saya hanya satu, berfokuslah pada prosesnya, bukan hanya pada hasilnya. Ingat di dalam proses itu, motivasi memainkan peran yang penting, lalu ada konsistensi, ada juga penghayatan kita selama menggambar fobia. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk saat ini mungkin cukup sampai di sini yang saya bagikan. Sampai bertemu dalam kesempatan selanjutnya dalam acara Bincang Meliora tentunya. Jangan lupa di-subscribe untuk melihat video-video lainnya yang mungkin memberikan inspirasi baru bagi kita semua. Sampai di sini, saya pamit dulu, saya undur diri. Salam Meliora.